إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا على الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الحيثمي والشيخ زين الدين بن علي المعبري وإلى مخرج علي ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شيء الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidun wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Utsman bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Rawahu Syaikhani. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam nisfu Sya'ban yang sudah kita laksanakan pada malam Jumat kemarin, Kamis malam Jumat. Dan kalau tidak salah, untuk bertemu malam nisfu Sya'ban yang tepat pada hari Kamis malam Jumat menunggu 8 tahun lagi. Kira-kira masih ada enggak hidup kita ini? Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Sesuai dengan permintaan kita ketika sampean-sampean semuanya di malam nisfu Sya'ban itu paling tidak diajak kita berniat untuk 3 hal. Yang pertama niat agar kita punya permintaan kepada Allah diberi umur panjang, barokah untuk ibadah. Lalu yang nomor 2 kita baca Yasin itu minta kepada Allah supaya kita diberi rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak untuk ibadah.
Lalu yang ketiga, sampean-sampean dan saya minta memohon kepada Allah agar dikokohkan, dikuatkan iman dan Islam. Itu kemarin malam itu malah dilaksanakan biasanya sebelum baca Yasin diawali dengan sholat sunat taubah, ada yang melakukan sholat hajat, nanti ditambah lagi sesudah sholat isya melaksanakan yang namanya sholat sunat tasbih. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan di mana di malam nisfu Sya'ban itu adalah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doanya orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah. Termasuk doanya orang yang mensekutukan Allah. Orang yang mensekutukan Allah jelas tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita di dalam hidup itu menjaga keimanan kita. Sering sudah saya katakan berdasarkan hadis Nabi, saking pentingnya terhadap iman itu, kita sebagai umatnya diperintah oleh Nabi, dipesani oleh Nabi, supaya kita senantiasa memperbaharui iman kita. Itu diingat-ingat itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dibuka bukunya itu pada halaman 9 kalau tidak salah itu. Halaman 9 kita mencoba untuk mengulang kembali tentang faedah, tentang keutamaan dan fadilah daripada kalimat tauhid. Sehingga kita betul-betul mampu untuk menjaga keimanan kita. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qouli la ilaha illallah. Itu kita diingatkan oleh Rasulullah supaya di dalam menjalani hidup itu betul-betul mengawasi ketauhidan kita, sehingga nanti ketika umur kita diambil oleh Allah, kematian datang kepada kita, kita dalam keadaan bertauhid, kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebab kalau nanti kita na'udzubillah meninggal kita lepas daripada tauhid, kita akan menjadi orang yang rugi. Boleh jadi cuma nikmat atau keberuntungan didapat di dunia. Tapi kenikmatan dan kebahagiaan akhirat tidak akan dijumpai. Maka jauh sebelumnya Rasulullah menyampaikan kepada kita firman-Nya Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Itu diingat-ingat itu. Agar kita di dalam menjalani hidup itu tidak mudah terperosok, terjerumus dengan keindahan-keindahan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi kata Allah, harta-harta anak-anak itu hanya perhiasan kehidupan di dunia. Nah, kalau saya dan sampean hanya mementingkan perhiasan di dunia, sementara kita biarkan tidak kita persiapkan perhiasan akhirat, maka kita menjadi golongan orang yang merugi. Maka tadi diingatkan oleh Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi amal kita yang bagus, yang mampu menggunakan hartanya, anaknya menuju keridhaan Allah,
maka itu kelak yang akan menjadi bagian kehidupan kita nanti di akhirat. Mendapatkan keridhoannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga. Nah, kalau ini dibiarkan dan kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita, maka kita menjadi orang yang lepas dari tuntunan. Akhirnya mengikuti kehendak dan keinginan hawa nafsu. Nah, ini bahaya sekali. Maka sering sudah saya sampaikan, memerangi hawa nafsu itu adalah merupakan jihad akbar. Peperangan yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bisa dikalahkan apabila kita senantiasa mengajak diri kita zikrullah. Nah, orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan zikrullah diberikan oleh Allah ketenangan hidup. Jadi bukan orang kaya yang tenang hidup itu. Bukan orang yang jabatannya tinggi, orang yang tenang hidup. Bisa jadi orang kaya malah bingung. Orang kaya mobilnya banyak, rumahnya besar, indah. Lalu ngangkat security. Jam 9:30 belum datang-datang, bingung dia. Kenapa belum datang? Nanti kalau sudah jam 1 kira-kira security-nya tidur aja atau jaga, nengok lagi enggak tenang. Karena terperosok dengan kecintaannya terhadap dunia. Lah bagaimana supaya kita bisa mengantarkan kita untuk memperoleh ketenangan hidup ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya untuk kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, orang yang senantiasa zikrullah itulah orang yang senantiasa menapaki untuk menjaga keimanannya. Sehingga sendiri di dalam hidupnya hanya bersandar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar ketika berada di atas sajadah atau di masjid atau di musola, tapi di mana saja dan kapan saja dirinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya menyadari bahwa dirinya semuanya itu adalah kehendaknya Allah. Dia datang dari Allah. Dia hidup untuk Allah, dia hanya berbuat karena adanya pertolongan Allah. Dia harus senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah karena dirinya sadar bahwa dirinya pasti bakal kembali kepada Allah. Maka kita memohon agar kita senantiasa diberikan pertolongan, diberikan hidayah untuk senantiasa mampu menjaga fitrah kita. Nah, fitrah kita ini orang yang bertauhid. Maka menjaga fitrah kita itu mutlak untuk kita. Lalu diajari kita oleh Nabi. Maka Nabi kita sebagai utusan Allah yang sangat mencintai kepada kita umatnya, beliau berpesan, jaddidu imanakum. Perbaharuilah senantiasa olehmu semuanya iman kamu. Karena apa? Karena kadang-kala kita tidak sadar dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita boleh jadi merusak daripada iman. Maka diperbarui. Nah, orang yang melaksanakan ibadah dalam tanda petik sholat itu, di samping melaksanakan bentuk kewajiban, dirinya juga dalam rangka senantiasa memperbaharui imannya. Maka di dalam sholat itu kita senantiasa mengucap 2 kalimat syahadat. Itu baru yang sholat wajib, belum lagi sholat-sholat sunat yang kita lakukan. Maka itu adalah bentuk daripada upaya kita di samping bersyukur atas karunia Allah. Lalu yang kedua, membuktikan ketaatan kita dan menjaga keimanan kita. Senantiasa memperbarui iman kita. Minimal
5 waktu itu kita senantiasa memperbaharui iman kita minimal. Belum lagi kalau kita melaksanakan sholat-sholat yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita coba membuka halaman yang ke-9, halaman ke-9. Di situ ada hadis yang berbunyi An Utsman bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Jadi kata Nabi, Allah itu mengharamkan api neraka untuk menyentuh terhadap hambanya yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Namun ada persyaratannya, bukan cukup hanya la ilaha illallah diucapkan. Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah itu hendaknya diikuti dengan yabtaghi bidzalika wajhallah. Di dalam dirinya mengucapkan la ilaha illallah itu benar-benar didasari semata-mata karena ingin menggapai ridhonya Allah. Lah untuk menggapai ridhonya Allah, ucapan la ilaha illallah itu dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan sikap. Sehingga kita menjadi orang yang ridho, ikhlas menerima perintahnya, dan kita ikhlas untuk menjauhi terhadap larangannya. 2 perkara ini yang pokok dalam kehidupan kita, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sampai-sampai itu menjadi bagian daripada rukunnya khutbah Jumat. Baik khutbah hari raya, khutbah Idul Adha dan lain sebagainya. Itu menjadi rukun, berwasiat agar kita menjadi orang yang takwa. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lah oleh karenanya muncul hukum di dalam fikih. Ketika Jumat, khutbah Jumat, bagi orang yang mengerti, orang yang faqih, maka khutbah Jumatnya pendek, sholatnya yang diperpanjang. Nah sekarang ini kadangkala terbalik, khutbahnya panjang, ngalor ngidul ndak karuannya. Nanti sholatnya pendek. Padahal untuk khutbah Jumat diajarkan pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Karena penting untuk kita mengingatkan yang pokok adalah bagaimana mensikapi hidup untuk senantiasa mampu menunjukkan pribadi yang takwa. Dan takwa itulah mengantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi la ilaha illallah yang diucapkan tadi harus benar-benar disadari, didasari ya betaghi bidzalika wajhallah. Kalau orang sudah ya betaghi bidzalika wajhallah, di dalam dirinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan senantiasa condong terhadap kebaikan. Bahagia untuk melakukan kebaikan. Nah kebahagiaannya karena dirinya merasa bahwa itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang diwujudkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah sadar yang demikian, insya Allah sholatnya subuh, masjidnya penuh, sholatnya subuh, musolanya penuh. Nah, ini menanamkan yang demikian, kesadaran untuk mengakui dan menyatakan Allah sebagai Robnya, Allah sebagai Tuhannya,
Muhammad Rasulullah menjadi panutannya, muncul dalam kehidupannya. Dan ini dibangun dalam sikap kepribadian kita, lalu diawali dari pribadi kita masing-masing, lalu masuk kepada keluarga kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah sekarang ini kadang-kala anaknya diteriaki, ayo ke masjid, ayo ke musola. Bapaknya di rumah sambil merokok santai. Tapi enggak di sini, enggak di sini. Akhirnya kalau sholat, orang tuanya sholat, yang tua-tua di depan sholat, lalu nanti di belakang lari, ngalor ngidul. Akhirnya ganggu kekhusyukan yang sholat. Nanti kalau ditegur umpamanya, kalau anaknya lapor dengan bapaknya, terus bapaknya marah-marah lah. Akhirnya antara anak dengan bapak sama-sama menjadi sama jawab sendiri. Nih, la ilaha illallah menjadi sebabnya diri kita oleh Allah, kata Nabi, diharamkan disentuh oleh api neraka. Lah kira-kira ucapan la ilaha illallah yang merupakan bentuk kalimat yang paling utama, fa'lam annahu la ilaha illallah, ini sudahkah menjadi bagian kehidupan kita yang senantiasa tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Nah ini kita tanya dalam diri kita masing-masing. Sampai di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asyakir, Rasulullah didatangi malaikat Jibril menyampaikan firman Allah. Yaqulullah ta'ala. Apa kata Allah? La ilaha illallah khisni. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk berada di dalam bentengnya Allah, la ilaha illallah, amin azabi. Aman, selamat dari azabnya Allah. Lah kira-kira la ilaha illallah yang sudah kita senantiasa ucapkan, betulkah menjadi benteng kita? Nah benteng ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah berarti dirinya sudah terjaga dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ini menjadi benteng. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Itu berarti sudah la ilaha illallahnya menjadi benteng. Tapi kalau kita mengucap la ilaha illallah, tapi larangannya masih kita lakukan, ini berarti bentengnya roboh. Nah, kalau sudah bentengnya roboh, tidak akan mampu untuk menjadi penyelamat atau menjaga keselamatan kita. Maka dilihat dalam diri kita ini. Lalu yang sering kali saya katakan seperti pada ayat surat Al-Hasr, ayat yang ke-18 itu. Yang dipanggil oleh Allah khusus hambanya yang beriman. Pada surat Al-Hasr ayat yang ke-18 itu. Bukan panggilan umum, tapi panggilan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah itu diingat itu. Supaya kita menyadari dan koreksi perbuatan kita nih. Bagaimana? Kita sholat rajin, tapi kita suka ghibah. Kita sholat rajin, tapi kita biarkan kita makan dari hasil yang haram. Ini dikoreksi diri kita. Berarti kalau begitu amal ibadah sholatnya belum menjadi penolong, belum menjadi bentengnya. Sementara Allah sendiri mengingatkan kepada kita, wasta'inu bisobri wassalah. Ada lagi peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dalam sholat itu ada ucapan 2 kalimat syahadat, tauhid bisa menjadi benteng kita. Pertanyaannya, sudahkah itu semuanya
berada di dalam diri kita. Jadi tauhid iman ini selalu harus kita koyak dalam hati kita. Ini semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Kata Nabi kan hendaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu landasannya adalah iman. Sampai Rasulullah mengajarkan kita, dan itu doa itu sering kita baca pada setiap selesai sholat itu, khususnya pada tahiyat akhir itu. Setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, kadang-kala kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala imanik. Bagaimana kita menjaga keimanan itu? Nah, ini penting untuk kita waspadai dalam diri kita. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi benteng buat kita apabila kita ridho, ikhlas menerima apa yang datang dari kita imani. Datang dari Allah itu. Jadi bukan karena dirinya ilmunya itu banyak, tapi ilmunya tidak membawa sikap terhadap perilakunya. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi bagaimana ilmu yang diperoleh tadi mampu untuk menjadi suluh, menjadi perhiasan di dalam kehidupannya. Jadi perilakunya dilandasi dengan ilmu. Semuanya amal hanya karena dilandasi dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ajak kepada kita karena tidak lama lagi insya Allah kita berada di bulan Ramadan. Kalau kita masih disempatkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang dijuluki dengan bulannya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau saya dan sampai nanti dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, berarti sampean mendapatkan hadiah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, hadiah dipertemukan dengan bulan Ramadan itu kita gunakan untuk apa? Lalu kita melihat fenomena yang sudah terjadi. Apabila bulan Ramadan, kalau pekan-pekan pertama biasanya masjid itu penuh, musola penuh. Nanti kalau sudah masuk kedua, mulai maju. Kalau sudah sepertiga, tinggal sepertiga, nanti tinggal Tuhan. Padahal yang muda juga bakalan mati cepat. Nah, itu. Kenapa? Sedangkan para sahabat Nabi, termasuk Nabi sendiri, ketika menjelang akhirnya bulan Ramadan, justru beliau memperkuat di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, sementara kita dipertemukan dengan bulan Ramadan justru mungkin sibuk dengan yang lainnya. Nah, dengan keimanan yang kokoh ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dan dikatakan bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur yang di dalamnya juga diturunkan oleh Allah Al-Quran itu yang kita kenal dengan nuzulul Quran itu. Lalu kita bersikap bagaimana dengan Ramadan itu. Ini penting. Ini landasannya adalah iman sehingga ya betaghi bidzalika wajhallah itu senantiasa kita upayakan dalam rangka menggapai la ilaha illallah itu menjadi benteng dalam diri kita. Itu kalau kita berada di dalam la ilaha illallah, kata Nabi menyampaikan firman-Nya Allah itu dalam hadis qudsi itu disebutkan amina min azabi, dijamin aman, dijamin selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mafhum kalimat ini bahwa kalimat tauhid menyelamatkan kita baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Orang yang melepaskan diri dari tauhid melepaskan dirinya dari kalimat tahlil la ilaha illallah, maka tidak akan ada jaminan selamat hidupnya di akhirat. Boleh jadi selamatnya di dunia. Itulah firman Allah. Nah, sekarang kita
Apakah kita cuma berharap dan berkeinginan untuk memperoleh keselamatan sementara di dunia saja, atau kita berkeinginan untuk memperoleh keduanya? Jawabannya tentu sebagai orang yang beriman mengharapkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Lalu sekarang kita tanya dalam diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita betul-betul mempersiapkan bekalnya masing-masing untuk di akhirat. Al-Kahfi ayat yang ke-46, mari kita renungi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Direnungi. Kalau sudah 6 itu nanti 107 surat Al-Kahfi berbunyi, innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lah kelihatannya potongan-potongan sampean ini sudah ditunggu dengan surga Firdaus. Doakan saya juga kepingin. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka mari kita jaga tauhid kita. Ini saya sampaikan kepada kita bersesuaian dengan apa yang kita minta pada saat kita berada di malam nisfu Sya'ban. Malam yang di mana segala doa dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya kita berharap doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita masuk dalam kelompok hamba-hambanya Allah yang memperoleh keberuntungan. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal isyraqi rahimakumullah.